Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara milik kita. Nusantara, Nusantara, Nusantara. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawila bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa? Anaknya cuma ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubaid. Maka karena di dalam kitab-kitab nasab yang sudah dicatat tidak ada satu kitab nasab pun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, maka pengakuan ini Ahmad bin Isa adalah di tahun 345 Hijriah. Diakunya setelah 550 tahun, tahun 895 Hijriah. Ada keterputusan historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakran di abad ke-9 itu yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubaid. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab, nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun batilun mardudun maudhu'un munqati'un. Nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab, nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab palsu di dalam derajat kesahihan nasab. Tidak bisa ditolong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantane dan Kiai Haji Alwi Al-Bantane dan Tubagus Mugi di kampus Uniba Banyuwangi. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana wa al-maghfirata wa al-barakata wa as-salamata wa as-sihhata wa quwwata fi kulli baitin wa ahlussunnah wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ilaha wa ilaha illa subhanahu wa ta'ala sahibatan wa la wadana wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan alladzi ja'ala al-rahmata fid dunya wa rahmatan fil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan salam semuanya datang dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari keluarganya, sahabatnya, dan semuanya. Terima kasih
pada waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila dulu, mohon maaf. Saya sangat senang bisa bersilaturahmi dengan dulu Video sampai nih punya Pak Imam. ya, Oke. Oke. Yang penting jangan melewati ini ya. Yang foto-foto itu ya. Jadi nggak terganggu nanti. sedang pulang kampung ke Banyuwangi ke Belakang, dan insya Allah siapkan kembali masalah apakah benar kami masih punya hubungan darah dengan keluarga besar sekarang di Banyuwangi Belakang, dan tadi nanti akan dikatakan oleh saudara saya oleh Ibu Bagus Bobi. Yang saya sampaikan yang pertama, bahwa yang kami lakukan ini salah satunya fondasinya adalah kubur waton Jinang, bahwa iman kami berada pada cinta kami terhadap negeri ini. Tadi sudah dinyanyikan sama siapa dan harus kita pahami bahwa siapa saja yang datang ingin merusak NKRI, Nahdlatul Ulama, dijamin mereka pasti binasa. Romo Kenny Doyo hadirin. Jadi saya ingin bercerita terlebih dahulu sedikit. Mungkin bulan kemarin ketika saya silaturahmi ke rumahnya Kenny Usman, saya berbicara dan saya katakan pada beliau satu surat. Jadi ini saja, tesisnya itu hampir mustahil bisa dibantah. Kemudian beliau bertanya, kok bisa begitu? Ya, saja. Karena yang dipelajari oleh beliau dalam ilmu nasab ini 11-12 milik lah dengan yang pernah saya pelajari di pesantren, hanya yang saya pelajari masalah itu berjalur habis. Jadi yang tesis yang beliau sampaikan ini dalam pengamatan saya sudah menggunakan standar 4 ilmu hadis sahih, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Utsaimin, dan Ibnu Hibban. Jadi kalau orang yang membantah, tes beliau harus menggunakan dengan standar kesohihan yang sama. Tidak bisa menggunakan standar sahih sekarang, hadis sekarang, ucap, musnad, sunnah, itu tidak bisa, harus dengan standar yang sama. Dan ini sangat sulit. Dan dari yang mana menurut saya, ketika saya datang silaturahmi, cik katanya, itu katanya ada kiri-kiri Pak, kiri Haji Imam Usman membatalkan nasib itu katanya. Coba dicek katanya, bicara catatannya. Kalau betul, tolong dikeluarkan dengan ilmu yang pernah dipelajari di pesantren. Akhirnya kita lihat, kita cari bukunya, dan alhamdulillah ternyata bacanya sama. Karena saya ingin belajar dengan ilmu di dalam hadis, setidaknya yang perlu sampaikan terlebih dahulu kalimatnya kan apa ilmu di dalam hadis. Ilmu di dalam hadis adalah sebuah ilmu yang mempelajari siapa perawi, pembawa berita, reporter, orang yang membawa riwayat tersebut. Jadi langsung sangat objektif, orangnya ada atau tidak. Kalau ada, kita akan bicara catatan kehidupannya, mulai kelahirannya, masa kecilnya, pendidikannya, kemudian setelah besar dia ngajinya di mana, pondok pesantren mana, gurunya siapa, teman-teman sekolahnya siapa, kemudian yang diriwayatkan dari guru-gurunya ilmu apa saja, namanya ilmu di jalur, pasti harus ada catatan. Nah ini yang menarik, karena ini mengacu kepada sebuah kaidah kullu syai'in yahtaju ila ilmin yang yahtaju ila syai'in. Segala sesuatu butuh ilmu, bukan ilmu yang butuh sesuatu. Wa kullu ilmin yahtaju ila yahtaju ila ilmin. Dan setiap ilmu butuh perawi, bukan perawi yang butuh ilmu. Karena bagaimana mungkin seorang perawi bisa menemukan ilmu kalau ilmunya tidak ada. Jadi sosok ini sangat penting. Sumber pertama, Allah memberi ilmu
menyampaikan ilmu yang dituntut kepada Jibril. Dialah orang pertama namanya Tobakoh pertama. Kemudian Jibril menyampaikan kepada semua nabi dan rasul, mereka lah yang disebut dengan Tobakoh kedua. Kalau kita ringkas, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam beberapa hadis bahkan sampai derajat hampir masyhur satu mutawatir an Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, catatlah, ikatlah ilmu dengan catatan, ikatlah ilmu dengan catatan. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan keilmiahan kepada kita. Tidak mungkin kita akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencari ilmu yang beliau sampaikan. Nanti saja kalau aku sudah meninggal baru mencatat, mustahil. Karena pencatatan sudah dimulai dari zaman sahabat. Dan sahabat menjadi bukti dan saksi satu zaman yang hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu bukti sahabat itu ada dari mana? Kita butuh yang namanya sekarang alat bukti. Apa alat bukti? Catatan, data, dan informasi. Contoh misalnya, untuk membuktikan tentang bukti seseorang itu ada tidak sebetulnya dalam rangkaian hadis, misalnya kita ambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i Az-Zuhri, Al-Mawli Muhammad, Al-Ibnu Umar, Al-Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW. Namanya berjalan hadis. Ada silsilahnya, ada mata rantai. Nama-nama ini adalah bukti untuk menguatkan bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ada, eksis. Sekali lagi, bahwa pernah menjadi unsur penting tentang penyampaian sebuah riwayat diketahui secara estafet dari zaman ke zaman, dari satu masa ke masa. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan baik dari profil kita, ikatlah ilmu dengan catatan kepada sahabat. Artinya sahabat adalah Tobakoh pertama. Mereka adalah peraih pertama yang mendapatkan informasi dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan mengenal tokoh kedua yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang menerima riwayat dari para sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu seterusnya. Jadi seorang perawi yang hidup di zaman, orang yang pertama kali sekarang menjadi bukti dan saksi tentang keberadaan tokoh tersebut, dan wajib ada. Ini misalnya dari jalur tadi Imam Syafi'i, ini ada orang ada. Dan nanti ada orang ini bukan hanya dibuktikan dalam syarat ilmu menjadi hadis, tapi juga pasti akan dilewatkan dengan nama-nama tokoh para ulama, tokoh kubro, tokoh al-fuqaha Syafi'iyah, tokoh al-qudiyah, tokoh tiap tingkatan dari abad pertama, 1, 2, terus semuanya akan ada untuk membuktikan eksistensi orang ini betul-betul ada. Dan semua ulama pasti begitu, tidak ada yang tidak begitu. Contoh sekarang dari jalur sekarang Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Sulaiman, Al-Ma'ruf Al-Rafi, Al-Ibnu Mas'ud, Al-Ali bin Thalib, Al-Nabi Muhammad SAW. Ini orangnya ada semua. Jadi semua ilmu butuh praktik, ilmu apa pun butuh praktik. Dan harus sampai dalam kualitas. Sekarang kita kembali, kita tidak bisa membohongi diri kita bahwa Nahdlatul Ulama 2 tahun kemarin sampai saat ini termasuk porok kiainya, termasuk santri-santrinya sedang tidak baik-baik. Nah, kita bicara fakta yang berbicara seperti itu. Ada 2 tokoh sekarang. Saya bicara ilmu di dalam hadis. Mohon maaf, tidak bicara asal. Artinya asal itu hubungan darah ke ayah atau ibu. Jadi saya bicara rijal dan orangnya. Kalau masalah asal nanti mungkin sama bagaimana sama kartu bagus. Kita sudah sangat
mengenal familiar dengan seorang yang disebut dengan Imam Ahmad bin Isa dan putranya Imam Ubaidillah bin Ahmad. Betul? Ada tidak sekarang pertanyaan yang betul? Selama 6 bulan saya melakukan riset lebih dari 50 kitab yang saya baca dan lebih dari 11 jalur periwayatan. Wallah. Karena mereka disebut dengan seorang yang memiliki ilmu pengetahuan, bahkan kalau kita caranya surat kita dari Nawawi, mereka disebut dengan Imam Mustahid. Betul tidak? Oke, kita cek. Maka abad 3 sampai abad 4, baik ayatnya atau anaknya. Dikatakan bahwa sekarang Imam Ahmad bin Isa, kemudian yang disematkan kepadanya dengan Imam Ahmad al-Muhajir, ini lahir sekarang di Basra dari keluarga bangsawan, kaya raya, hidup mewah, dari kecil mau diberikan sekarang multi pendidikan, multi disiplin ilmu, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu sejarah, ilmu hadis, semua ilmu. Dan beliau diperkirakan dalam sejarah Rijal Hadis memiliki usia yang mantap dengan ilmu yang mantap, dan kalau yang sudah mustahil tetap itu seharusnya beliau itu antara umur 43 sampai 48 tahun atau pada tahun sekitar 317 Hijriah. Yang menarik bahwa abad 3 abad 4 ini terdapat ratusan bahkan ribuan ulama-ulama yang hidup di negara kita, dan yang paling masyhur adalah Imam Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari, pengarang kitab tafsir atau pada kitab tarikh at-Tabari. Itu satu jalur dalam kitab tarikh at-Tabari. Beliau meriwayatkan 70.000 nama ulama yang terdapat di negara Irak, bahkan Basra, Kufah, Mosul, dan tidak disebutkan nama Ahmad bin Isa. Itu yang kedua, 70.000 nama yang disebutkan dalam kitab tarikh at-Tabari tidak pernah menyebutkan dan tidak mengenal yang namanya Ahmad bin Isa. 70.000 loh kan? Ya itu bukan 70.000 baru satu kitab dalam hidup yang sejarah. Dan Imam At-Tabari punya murid-murid terbaik. Tidak mungkin kalau sekarang tidak direferensikan untuk mengajar Ahmad al-Muhajir ketika usianya remaja untuk memiliki derajat seorang mustahid. Dan juga lebih dari 100 orang. Yang menarik, tidak muridnya Imam Ahmad yang bertebaran dari mulai Basra, Kufah, bahkan yang meriwayatkan memiliki murid yang Ahmad bin Isa atau Ahmad bin Isa pernah meriwayatkan punya murid saya tidak ada. Kemudian kita cadangkan apa pasti sejarah ulama-ulama Basra di dalamnya terdapat 10 orang, 10 zaman tidak ada. Kalau ularnya kemudian tidak ada satupun dalam sejarah keilmuan yang namanya Imam Mustahid tidak memiliki karya tulis satu. Tidak satupun seorang mustahid yang tidak memiliki guru, tidak memiliki murid, tidak memiliki tempat mengajar. Semuanya pasti memiliki. Kita mengenal Imam Syafi'i, kita mudah dicek, padahal kehidupan Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, kelahiran sekarang Ahmad yang sekitar 280 atau 290 sekarang Hijriah, ini ada rentang waktu 140 tahun selisihnya. Tapi mengapa kita bisa mendapatkan sejarah Imam Syafi'i dengan mudahnya dari mulai beliau lahir, apa yang beliau makan, apa yang ibunya berikan, pendidikan seperti apa, beliau hafid dalam usia 7 tahun, usia 10 tahun beliau mampu menghafalkan 10.000 syair, usia 25 tahun beliau mampu menghafalkan 100.000 hadis. Kita ada catatannya.
padahal lahirnya 150 tahun sebelum kelahiran Ahmad bin Isa. Lalu kenapa pada abad 3 dan 4 di mana Islam sedang berjaya-jayanya dinasti Abbasiyah, orang ini tidak tercatat dalam 11.000 jalur periwayatan, tidak tercatat pula lebih dari 50 kitab-kitab ulama. Kalau betul beliau seorang ulama, betul beliau seorang mustahid, bahkan riset saya ditutup dengan kitab Durrul Mansur karya Imam Jamal Suyuti. Beliau ini kan beristihad, ini istihad baru dalam cara meriwayatkan sebuah hadis. Contoh, beliau bisa meriwayatkan wa raja Bukhari fi sahihi, wa Muslim fi sahihi, wa Abu Daud fi sunani, wa Ibnu Abi Syaibah fi musannifi. Qala Abu Hurairah, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru redaksi hadisnya. Beliau sebutkan dahulu siapa nama ulamanya, terdapat dalam kitab apa, diriwayatkan dari sahabat siapa, kemudian apa redaksi hadisnya. Dan sekali lagi yang menarik, tidak ada lagi disebutkan yang namanya mustahid, al-faqih, al-muhaddisin, al-mufassirin, yang namanya Ahmad bin Isa. Tidak pernah ada. 2 menit lagi ya. 15 menit tadi. Siap. Jadi saya sangat yakin dalam kajian ilmu rijalul hadis yang namanya Ahmad bin Isa tidak pernah ada. Dan dalam kajian ilmu rijalul hadis yang disebut tidak ada, tidak terkonfirmasi, artinya tidak pernah dilahirkan ke alam dunia. Fiktif sama sekali. Apalagi anaknya. Sama-sama tidak ada. Kita bicara ilmu rijalul hadis, kan anaknya juga disebutkan mustahid juga. Dan sampai sekarang kita pastilah tidak pernah mendengar ada yang namanya madhab Ahmadi, madhab al-Muhajiri, Ahmad al-Ubaidili, tidak pernah ada. Betul? Fakta. Bukti apa? Ya orangnya memang nggak ada kok. Cek Apa suara, yang mau cek diisbat? suara. Orangnya tidak pernah lahir. Apa yang mau dibatalkan? Orangnya tidak pernah ada. Nah, ini dalam kajian rijalul hadis. Jadi saya bilang pada saudara saya ke Imat bahwa karya saya tujuannya untuk menguatkan tesis beliau dalam bidang ilmu rijalul hadis, dan jawaban kita alhamdulillah sama. Sangat menarik. Jadi bahwa ilmu ini sebetulnya terus berkembang. Jadi saya ingin menyampaikan secara terang-terangan, secara belak-belakan ilmu yang dulu pernah dapat di pondok. Ketika sekarang sebagian orang dengan belak-belakan merusak, menghinakan kemuliaan, kehormatan harun kita, terutama para wali songo, zuriah-zuriah wali songo, para kiai-kiai NU, ajarannya diselewengkan. Kemudian kami hakikatnya Allah yang memberikan kesempatan untuk tampil dan berbicara juga secara belak-belakan untuk membela NU, membela para kiainya, para ulamanya, berusaha meluruskan kembali apa yang telah dibelokkan oleh mereka. Terus kenapa sekarang kami yang disalahkan? Sekarang Kiai Tubagus Moki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Karena waktunya terbatas ya, 15 menit ya Yai ya. Jadi nyuwun sewu, tanpa pulau sebut satu-satu, tapi semuanya kami hormati, kami muliakan para ulama, alim ulama, para umaro, pak pejabat dari kepolisian maupun angkatan, dari anggota Banser, dari saudara-saudara PWI, LS, Laskar Sabilillah, dari Banyuwangi maupun dari yang lainnya. Semuanya kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kami keturunan Banten, tapi juga keturunan Banyuwangi, Blambangan. Jadi Rasulullah kan bersabda, ta'lamu min asabikum ma tasluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali kasih persaudaraan. Tadi Kiai Ainul Yakin menyatakan kita semua bersaudara. Okay. Nah, jadi Kiai Ainul nggak tahu apa Kiai Ainul Yakin. Okay. Tadi nyampaikan kita semua bersaudara.
Jadi dari Banten, istri Sultan Banten Sultan Banten keempat, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, itu memiliki istri permaisuri yang keturunan Sunan Giri. Nah, sedangkan Sunan Giri dari ibunya adalah putri Raja Blambangan. Jadi Raja Blambangan yang bernama Menak Dadali Putih atau Menak Sembuyu, itu kan dikenal memiliki putri Dewi Sekardadu, leres. Dewi Sekardadu ini adalah ibundanya Sunan Giri, Wali Songo. Kalau keluarga Banten, garis lakinya Sunan Gunung Jati, tapi ada tautan ke Sunan Giri. Jadi Sunan Giri tadi, yang ibunya adalah Dewi Rata Sekordadi ya, Sekardadu, Nuwun Sewu. Nah, alhamdulillah nih orang Banyuwangi tahu nama leluhur-leluhurnya nih, alhamdulillah. Nah, jadi Sunan Giri ini memiliki putra bernama Sunan Kidul. Sunan Kidul berputra Pangeran Songep Wirosobo. Pangeran Songep Wirosobo memiliki putri bernama Nyai Sabinah. Nah, Nyai Sabinah ini kemudian menikah dengan Ki Ageng Pemanahan, memiliki beberapa anak. Kalau yang terkenal adalah Panembahan Senopati Sutowijoyo, leluhurnya raja-raja di Mataram Islam yang memencar ke Jogja dan Solo. Nah, Panembahan Senopati Sutowijoyo ini memiliki saudara bernama Raden Santri alias Pangeran Singosari, dimakamkannya di Magelang, tapi sempat nyantri ke Banten. Nah, berpoligami. Jadi yang dimakamkan di Magelang anak-anak keturunan dari istri yang di Magelang. Waktu ke Banten menikah dengan putrinya Sultan Banten yang kedua, Maulana Yusuf. Memiliki putri bernama Ratu Singosari. Menikah dengan Sultan Banten yang keempat, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, berputra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Nah, leluhur kami. Jadi artinya kami ini meskipun Sunan Banten, dari garis ibunya Sultan Banten yang kelima bersambung ke Sunan Giri, bersambung ke Banyuwangi, bersambung ke Raja Blambangan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mengharamkan Kiai Imad datang ke Banyuwangi ini, masya Allah, subhanallah. Ini juga mau pulang kampung kita ini, nyambung silaturahim dengan sama dulur-dulur di Banyuwangi, Blambangan. Nah, jadi itulah hikmah ilmu nasab diperintahkan Rasul itu dipelajari untuk nyambung silaturahim, menyambung kekerabatan, menyambung tali kasih. Kita semua bersaudara, bukan disalahgunakan untuk sombong, rasis, zalim, merendahkan yang lain. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka itu adalah penyalahgunaan ilmu nasab. Karena dalam Quran juga disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi barang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Mohon maaf. Jadi yang mulia itu bukan karena nasabnya, tapi karena ketakwaannya. Jadi kalau ada ngaku-ngaku nasab kepada turunan Nabi, tapi kok nggak bertakwa, tapi kok zalim. Nah, ini menjadi tanda tanya, sehingga ada para alim ulama yang kemudian melakukan penelitian, betul nggak itu bahwasanya yang mengaku cucu Nabi, padahal kan Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ada pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, kalau leluhurnya itu diklaim sebagai Rasulullah berakhlak mulia, mestinya keturunannya itu juga menurunkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, tapi kalau ada yang mengaku cucu Nabi, tapi hobi caci maki, hobi dawir mengkapitalisasi umat, hobi zina, bermaksiat, tapi nggak merasa dosa, malah merasa akan husnul khotimah dengan nasabnya. Ini sudah melakukan penyalahgunaan para yai, para saudara-saudara dulu sekalian. Nah, sehingga wajar kalau kiai-kiai kita, Kiai Imad Usman Alawi melakukan penelitian. Nah, tadi kalau Kiai Alawi melalui Rijalul Hadis, Kiai Imad nanti juga akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, cuman kalau juga jelaskan pembatalan nasab Alawi ini sesuai dengan kaidah berbagai ilmu ilmiah. Nah, kalau Kiai Imad membahasnya secara ilmu nasab, nanti akan dijelaskan. Kiai Alawi juga diumpamakan dengan ilmu periwayatan Rijalul Hadis.
Nah, ada juga kaidah ilmu sejarah, ada juga kaidah ilmu genetik. Nah, kalau dalam ilmu sejarah, anak-anak kuliah S1 ilmu sejarah belum lulus pun itu sudah diajarkan suatu kaidah, bila mana suatu data sekunder di masa kemudian, kalau ditemukan bukti yang kontradiksi dengan data sejaman, data primer, maka yang batil adalah data sekunder. Kalau ada kontradiksi, nah berarti kalau ada data yang di masa kemudian bertentangan, tidak sesuai dengan data yang lebih kuno, yang sejaman, maka yang salah pasti data sekundernya, nggak mungkin kebalikannya. Nah, kalau belum ditemukan data pembandingnya, kalau dalam ilmu sejarah masih berlaku argumentum ex silentio. Nah, jadi suatu keterangan sejarah data sekunder sementara itu bisa diterima dulu, didiamkan dulu dari penyanggahan sampai suatu ketika ketemu bukti data primer sejaman yang kontradiksi dengannya. Nah, ini kalau di ilmu hukum ada praduga tak bersalah. Nah, jadi kita tuh dalam ilmu hukum mengedepankan husnuzon dulu pada agama Islam. Tapi husnuzon ini kalau sudah ketemu bukti data penyanggahnya, maka haram kalau terus-terusan berprasangka-prasangka saja. Kalau sudah ada buktinya, termasuk dalam ilmu hukum demikian jelas. Kalau sudah ketemu bukti penyanggahnya, maka tidak boleh lagi mengedepankan prasangka, harus mengedepankan ilmu pengetahuan. Nah, dalam kajian keimat ini sudah melakukan penelitian data pustaka, data abad 4 sampai dengan 9, yang pastinya itu akan disebutkan oleh keimat, tapi yang jelasnya dalam ilmu sejarah memandangnya, dan kita makanya mendukung keimat, karena data yang dipakai para Habib Alawi ini adalah mulai baru abad 9 Hijriah, sedangkan Said Ahmad bin Isa hidupnya di abad 4 Hijriah. Nah, keimat sudah meneliti data pustaka abad 4 sampai dengan 8, ternyata ada kontradiksi di dalamnya. Nah, kalau ada kontradiksi, maka bermasalah dalam kaidah ilmu sejarah ini, data sekundernya pasti salah. Nah, kemudian secara ilmu genetik, jadi kalau suatu silsilah biasanya ada catatannya, kayak kita hari ini lahir saja tercatat ada akte kelahiran. Tapi kalau anak pernikahan nikah siri mungkin nggak tercatat, mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan kajian tes genetik, tes DNA, kalaupun asli ayah sama, pasti ketahuan. Nah, makanya dalam ilmu genetik ini, zaman sekarang, ini sudah ketemu penelitian ilmiah, para keturunan Nabi Ibrahim garis laki, baik dari jalur Bani Ishak maupun Nabi Ismail, itu kode haplogrupnya adalah J1. Atau yang memiliki family matching genetik dari itu. Nah, dalam tes YDNA itu mengeceknya dari kromosom Y. Ada mutasi dari Nabi Adam ke bawah tuh ada kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai R gitu ya. Nabi Ibrahim ini keturunan garis lakinya kodenya J. Jadi kalau ada kode G, golf, itu kode tanjakan, bukan kode turunan. Nggak mungkin bermutasi darinya. Jadi yang berhaplogrup G mustahil turunan garis laki kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu haplogrupnya J. Tapi kalau keturunan daripada Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris bisa, karena kodenya kode tanjakan. Nah, Nabi Ibrahim ini ada keturunan dari Bani Ishak ke Yahudi Kohenim, yang garis laki Yahudi Kohenim. Sedangkan yang Nabi Ismail garis laki itu adalah para Alawiyin asli yang tulen, yang gelarnya Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Kemarin saya dengar semalam Kiai Alawi sudah menyampaikan gelar Habib itu adalah gelar khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim saja gelarnya Khalilullah. Nah, jadi gelar Habibullah, Habib itu khusus buat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalamullah. Nah, itu gelar kehormatan yang nggak boleh orang-orang sembarangan ngaku-ngaku menggunakan gelar tersebut. Nah, ini ribuan tahun kemudian dari masa hidup Nabi, kok ada yang mengaku-ngaku menggunakan gelar Habib. 1 menit lagi, yang saya baik. Padahal gelar Rasulullah yang asli adalah Sayyid dan Syarif. Nanti kita akan perpanjang di tanya jawab. Intinya gelar Habib bukan zuriat Nabi. Dan ada
yang biasa mengaku-ngaku sebagai kekasih itu adalah kebiasaannya orang Yahudi. Di Quran itu ada. Padahal Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menyerupai satu kaum adalah bagian dari kaum itu. Maka kita harus waspada, dan silsilah para kiai-kiai kita bukan ke jalur Alawi muasal Yaman. Tadi kalau sebutkan Sunan Giri jalurnya ke Maroko karena ada kata gelar Maulana Maghribi. Nanti bapaknya Sunan Ampel, Wali Songo yang lain, berjalur ke Uzbekistan karena ada gelar Mahdum As-Samarkandi. Nanti di bagiannya jawab kita akan jelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Tubagus Mugi. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan biar adil sama Yai, 15 menit juga Yai. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Kiai Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, الجواد الكريم العزيز الرحيم، فالطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا بلدة مطمئنة آمنة، واجعل هذه البلدة بنيوانgi بلدة مباركة مرزوقة آمنة مطمئنة، يخرج من بنيوانgi علماء كثيرون والأولياء. Amin ya Allah ya Rabbal. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia yang mulia Kiai Haji Ainul Yakin, Ketua Pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Ki Ageng Bumi Seroyo, Panglima Laskar Jawa Timur Gus Khairi yang juga hadir, Ketua PCNU Banyuwangi, Kapolres Banyuwangi, seluruh Ketua MWCNU Banyuwangi, Muslimat Banyuwangi, IPNU, IPPNU, LBM, Pagar Nusa, Banser, Ansor, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama yang saya banggakan moderator Kiai Haji Wahyudin. Hari ini adalah rangkaian acara Hari Santri 22 Oktober 2024. Hari Santri adalah bersatunya ilmu dan keberanian yang kemudian menjadi sebuah resolusi. Hari Santri adalah bertemunya tasbih dan bambu runcing kemudian menjadi sebuah revolusi. Kala itu kemerdekaan sudah dicapai. Nikah Belanda ingin kembali menguasai kita. Syekh Hasyim Asy'ari, guru kita bersama, kemudian menggelorakan, membuat sebuah resolusi jihad wajib
bagi orang yang berada di diameter 80 km dari Surabaya untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Tidak boleh bangsa lain setelah diproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia untuk kembali mencaplok bangsa dan negara kita. Tanpa tanggal 22 Oktober 1945, tidak ada 10 November 1945 di mana arek-arek Surabaya dan sekitarnya, Bondowoso, Malang, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Situbondo, 20.000 yang mati mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari patut menjadi contoh bagaimana seorang ulama mencintai tanah airnya. Dan hari ini yang kumpul di sini adalah para santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari yang mencintai negeri Indonesia ini sama seperti mencintai dirinya. Negeri yang kaya raya Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh dibiarkan kembali ke masa di mana dulu leluhur-leluhur kita 200 tahun diadu domba oleh VOC Belanda. 10 tahun kita dijajah oleh Perancis Belanda, 5 tahun kita dijajah oleh Inggris Belanda, 124 tahun dijajah oleh Belanda sendiri, 2 tahun setengah kemudian dijajah oleh Jepang. Kemerdekaan yang kemudian kita raih dengan nyawa para pahlawan ini, di mana kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, bukan hadiah melalui perundingan, tetapi kemerdekaan yang diraih oleh darah para tentara-tentara Republik Indonesia. Oleh karena itu, cinta tanah air ini merefleksi kepada kita yang hadir hari ini, di mana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini seluruhnya, dari tanahnya, dari airnya, dari udaranya, dari apa yang ada di dalam tanahnya, dari peradabannya, dari sejarahnya, dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh di Indonesia ini ada orang yang paling merasa berjasa terhadap Indonesia di atas yang lainnya. Kita suku bangsa yang banyak dari Sabang sampai Merauke, agama kita 6 agama, kebudayaan kita berbeda-beda, tapi kita satu bangsa Indonesia yang harus bersatu menghadapi segala macam tantangan dan rintangan untuk menggapai kesejahteraan umum, peradaban dunia, dan kecerdasan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Indonesia merasa dirinya lebih tinggi di atas bangsa Indonesia yang telah mengorbankan nyawanya, darahnya, keringatnya, hartanya, maka ini kita tidak boleh biarkan. Kita harus luruskan kembali kesejarahan. Tidak boleh ada orang yang menulis sejarah semau sendiri, kemudian dia mengklaim kesejarahan itu di mana manfaat dan
semua upaya yang dilakukan oleh manusia-manusia leluhur-leluhur kita masa lalu untuk menggapai kemerdekaan ini seakan-akan hanya dia yang berperan. Ini yang harus kita berikan dulu agar kita mengerti bahwa bab nasab itu tidak hanya berkaitan dengan nasab sebuah klan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana bangsa Indonesia menjaga dan mencintai sejarah dan peradabannya. Realitas bangsa Indonesia yang berbangsa-bangsa bersuku-suku ketika merdeka 45, kita adalah saudara. Berbedanya agama, suku bangsa, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Kalimantan, ada orang Aceh. Semuanya di mata NKRI adalah sama, di mata Pancasila adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. NKRI. Pancasila. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. Lalu terkait tugas saya, ini saya diundang bukan untuk orasi, itu tadi nggak dihitung ya. Tadi udah dihitung belum waktunya? Tingkat kecerdasannya memang lebih tinggi sehingga dihitung nggak? Jadi saya susah jawabnya. Karena kan saya diberi tugasnya untuk membahas nasab, tapi saya belum kan, belum bahas nasab. Jadi kasih waktu lagi sebentar. Tepuk tangan untuk moderator. Ini kita ini saudara. Beliau keturunan Arya Wiraraja. Kata dia memperkenalkan diri pada saya keturunan Arya Wiraraja. Kata Ki Ageng Bumi Srosok, saya juga sama. Kata saya, rasanya saya juga ada. Saya ingat leluhur saya ada perempuan namanya Yai Ratu Harusbaya, itu merupakan cucu daripada Arya Wiraraja dan Ronggolawe. Masih ada Kiai. Cuma Arya Wiraraja lebih tua dari Tawangalun ya. Cium tangan berarti. Karena Tawangalun cucu dari Arya Wiraraja kan ya. Ini di bawah saya kan? Ya. Cium tangan dulu tuh. Baik. Mengenai tugas saya diundang oleh Kiai Ainul Yakin. Alhamdulillah ini Kiai Ainul Yakin. Para kiai-kiai, kenapa ini saya sampai datang ke Banyuwangi? Karena ada video-video dari kiai-kiai Banyuwangi yang 30 detik dikirimkan ke HP saya, kemudian mengatakan kami Kiai Banyuwangi ingin Kiai Imah datang memberi pencerahan di Banyuwangi. Waktu itu masih bulan September. Kata saya, sebelum pelantikan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, saya tidak mau pergi-pergi. Kenapa? Biar keamanan negara kita yang tercinta terjamin, dan saya tidak mau menjadi salah seorang pemicu hal-hal yang tidak diinginkan untuk lancarnya Bapak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mau setelah pelantikan.
Kata Yai Ainul, kalau begitu sekalian hari santri nasional. Alhamdulillah. Kembali ke tugas saya. Itu tadi belum, jangan hitung. Jadi ada sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Ini masalahnya kan? Saya suruh ngomong itu ya. Jadi kalau saya ngomong bukan saya mau ya, tapi saya disuruh oleh moderator untuk ngomong itu. Setuju? Ada klan ngaku sebagai keturunan Nabi. Aneh turunan Nabi. Nah, pengakuan keturunan Nabi itu namanya al-khabar. Khabar itu mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana untuk mengetahui apakah dia benar ataukah salah? Tidak ada jalan lagi selain kita memverifikasi kebenarannya. Dari mana kita mengetahui cara tiranti yang harus kita gunakan untuk mengetahui kebenaran sebuah pengakuan, sebuah klaim bahwa dirinya sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya khusus untuk keturunan baginda Nabi itu setiap abad ditulis keturunan-keturunan Nabi. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada yang menulis tentang nasab. Dari abad keempat sudah ada yang menulis tentang nasab. Nasab daripada keturunan Nabi besar Muhammad. Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam dikarang 199 Hijriah. Sekarang ini 1446 Hijriah. Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam itu dikarang oleh Toba-Toba mengenai siapa keturunan Nabi itu sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian saya menemukan kitab yang dikarang abad keempat Hijriah, namanya Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian di abad kelima Hijriah itu banyak sekali kitab, di antaranya Tahdhibul Ansab, Muntaqilah At-Talibiyah, Al-Majdi. Di abad ke-6 kemudian ada As-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian di abad selanjutnya ada Al-Aqili, ada Al-Fakhri, ada As-Sabatul Musal. Di abad ke-8, abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib As-Sughra, Umdatul Talib Al-Wusta. Di abad 10 ada An-Nafah Al-Ambariyah, ada kemudian kitab Tuhfatul Talib dan lain sebagainya. Setiap generasi itu keturunan Nabi Nah, untuk memverifikasi sebuah klaim benar atau tidak dia turunan Nabi sangat mudah. Kita kumpulkan kitabnya dari satu abad per abad sampai hari ini. Kemudian kita urut silsilah mereka dari mereka sampai ke Nabi Muhammad, lalu kita verifikasi di kitab-kitab yang ada setiap masa itu. Ternyata pengakuan klan Habib Ba'alawi di Indonesia ini mentok di abad ke-9 Hijriah, tidak dicatat lagi, terputus tidak nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah verifikasi saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan karena hasud, bukan karena iri, apalagi karena benci, apalagi karena ingin membuat pecah belah umat. Kenapa kita wajib untuk memberitahu kepada orang Islam? Karena pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad itu memiliki konsekuensi teologis, memiliki hubungan dengan masalah akidah, memiliki hubungan dengan masalah syariah, memiliki hubungan dengan masalah akhlak. Di dalam ahli sunnah wal jamaah ada sebuah ajaran wa nuhibbu ahla baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah.
wa kadzalika nuhibbu ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau seseorang itu mengaku turun Nabi, ada konsekuensi bagi orang-orang Islam. Tinggal kita memverifikasi klaimnya benar atau tidak. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darah bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa? Anaknya cuma ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubaid. Maka karena di dalam kitab-kitab nasab yang sudah dicatat tidak ada satu kitab nasab pun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, maka pengakuan ini Ahmad bin Isa adalah di tahun 345 Hijriah. Diakunya setelah 550 tahun, tahun 895 Hijriah. Ada keterputusan historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakran di abad ke-9 itu yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubaid. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab, nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun batilun mardudun maudun munqati'un. Nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab, nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab palsu di dalam derajat kesahihan nasab. Tidak bisa ditolong lagi. Lah kasing bisa nolong. Pokoknya nasab iki wis dudu nasab putune Nabi. Lamun putune Nabi sing asli iku setiap masa terverifikasi ing dalam kitab-kitab masing-masing. Misalkan iki putune Tawangalun, dideleng kitabe ono, iki putune Tawangalun. Tawangalun putune wong Agung Wilis ya. Apa kebalik? Oh, Agung Wilis adalah cucu dari Tawangalun, Tawangalun Wiraraja. Itu ada di sejarahnya. Kenapa tuh bagus bahwa kita bisa mengatakan bahwa kami dari Banten juga keturunan Banyuwangi, ada buku sejarahnya. Lalu kaum habaib yang aku turunan Nabi, sejarahnya mana? Saya minta, nggak ada. Dari mulai abad 9 memang kitabnya ratusan, karena mulai mengaku itu abad 9. Dari abad 9 sampai sekarang ditulis ratusan kitab. Berapapun jumlah kitab itu ditulis, kalau mentok di abad 9 tidak terverifikasi di abad selanjutnya bahwa kitab yang mulai mengaku tidak sesuai isinya dengan naskah-naskah primer, dengan sumber-sumber primer, maka semua pengakuan itu menurut ilmu nasab adalah pengakuan hadisah, pengakuan baru yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Haji Alwi Al-Bantani dan Tubagus Mugi membahas tentang masalah nasab klan Ba'alawi di kampus Uniba Banyuwangi. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tegas menjelaskan tentang masalah nasab Ba'alawi dengan penelitiannya ya. Jadi sudah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sudah diurut dari kitabnya abad keempat, 5, 6, 7, 8 sampai ke abad 9 itu tidak ada yang bernama Ubaidillah. Jadi yang digaung-gaungkan Ubaidillah itu hanya di abad 9 terakhir ya teman-teman. Jadi katanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, klan Ba'alawi ini terputus atau tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasabnya itu batilun munqatiun mardudun. Apa itu katanya saya lupa ya teman-teman. Jadi lengkap lah, artinya tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi Kiai Haji Tubagus Mugi dan Kiai Alwi juga menjelaskan tentang masalah batalnya nasab klan Ba'alawi ini. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.